Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan wa salahan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di malam Ahad ini Allah izinkan kita untuk bersama-sama muwajahah. Kita bersama-sama untuk mudarasah, belajar bareng, sharing bersama dalam rangka untuk hayya bina nu'minu sa'ah. Kita ingin bersama-sama untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang namanya keimanan ini adalah sebuah hadiah termahal dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa kita ganti, bahkan tidak bisa kita beli dengan apapun. Maka kalau Allah Subhanahu wa taala titipkan di dalam hati kita itu sebuah keimanan, yuk mari kita selalu bersyukur kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau mampu untuk memberikan nikmat dalam sesaat, Allah pun juga mampu untuk mencabut itu dalam sesaat. Jadi apa yang diselenggarakan oleh teman-teman yang ada di Mu'alaf Center Yogyakarta ini, saya rasa adalah sebuah kegiatan yang positif dan harus didukung oleh semua pihak. Karena kita semuanya harus berandil, kita harus punya andil dalam hal kebaikan itu. Kalau kita bisa menghadiri, kita bisa mendengarkan, bahkan yang punya harta bisa juga berdonasi, yang punya ide bisa berbagi ide dan sebagainya. Jadi kita semuanya harus berperan aktif. Dimanapun kebaikan yang ada itu harus kita ikut untuk sama-sama mendukungnya. Nah, alhamdulillah, yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai salah satu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teriring salawat dan salam kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk hambanya umat Nabi Muhammad yang taat sampai nanti akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman rahimakumullah, hari ini kita akan mendiskusikan berkaitan tentang tema, yaitu mereka yang dirindukan Nabi Muhammad SAW. Biasa itu teman-teman, kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad itu kan rindu kepada siapa? Kita rindu kepada Nabi. Nah, itu normal itu. Sama kalau kita sebagai hamba Allah, kita rindu kepada Allah. Yang nggak biasa itu apa? Yang nggak biasa itu kalau kita dirindukan sama Allah. Nah, itu yang nggak biasa. Itu hebat. Kalau kita merindukan Allah, itu biasa. Orang kita adalah makhluk ciptaannya. Kalau kita itu rindu kepada Nabi, itu sudah biasa. Karena kita rindu kepada sosok yang sudah sangat berjasa kepada kita semuanya. Namun kalau Nabi Muhammad SAW itu rindu kepada kita, ini yang luar biasa teman-teman. Luar biasanya apa? Karena tidak semuanya orang itu dirindukan Nabi Muhammad. Tidak semuanya orang itu dirindukan oleh beliau. Tidak semuanya orang dicintai oleh beliau. Jadi kita ingin tahu siapa itu orang-orang yang dirindukan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita akan lanjut lebih jauh lagi, orang itu biasanya mencintai orang lain karena 3 hal biasanya ya. Jadi kalau misalnya nih ada orang, dia mencintai orang lain, biasanya sebabnya 3, salah satu dari 3 hal ini. Yang pertama apa coba? Yang pertama biasanya karena dia melihat orang ini akhlaknya baik. Misalnya kayak gini, dia itu orangnya jujur. Jadi setiap kali bertutur kata pasti dia jujur, gak pernah berbohong. Nah, kita respect sama orang ini, kita hormati orang ini karena apa? Oh, ini orangnya jujur. Kalau dikasih amanah gak pernah khianat, dikasih amanah kerjakan. Nah,
Ini jadi kita cinta sama orang itu karena apa? Ini orangnya jujur. Karena akhlak yang dimiliki yang baik tadi. Jadi punya akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, ada orang yang mencintai itu sebabnya bukan karena akhlak, tapi karena apa? Mungkin penampilan. Mungkin apa ya? Penampilan. Wah, ini orangnya tinggi misalnya. Wah, ini orangnya keker misalnya. Wah, ini orangnya bagus dan sebagainya. Rambutnya dan sebagainya. Ada orang yang mencintai karena hal tersebut. Tapi yang ketiga, ada orang yang mencintai karena dia berjasa sama kita. Maksudnya berjasa itu mungkin dulu orang tersebut ketika kita sedang kesusahan bantu kita, gitu kan? Atau dia itu menolong kita. Nah, yang pertama tadi apa teman-teman? Dia ngapain? Akhlaknya baik. Yang kedua karena penampilannya. Yang ketiga karena jasanya. Dan tiga hal ini subhanallah semuanya terkumpul dalam diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada alasan kita nggak mencintai beliau, ya, nggak ada alasan. Wajib kita mencintai beliau karena semuanya terkumpul di sini. Coba kita bahas satu persatu. Akhlak beliau, siapa yang bilang akhlak Nabi buruk? Nggak ada teman-teman. Bahkan mohon maaf, orang yang tidak beriman sama sekali kepada beliau dulu ketika di Mekah ngakui kalau Nabi itu orang amin. Apa itu alamin? Orang yang terpercaya. Nah, subhanallah teman-teman. Kalau akhlak kita itu sudah diakui sama orang yang musuhi kita, itu top. Tapi kalau akhlak kita ini baru sekedar kita dikenal sama internal kita, ini belum apa-apa. Tapi kalau diakui sama kawan dan lawan, nah ini baru orang baik teman-teman. Itu Nabi akhlaknya. Nabi disakiti, pernah balas gak? Gak pernah. Pernah dendam? Gak pernah. Kita senggol dikit, apa teman-teman? Baca baru kesenggol. Nah ini kan yang harus kita teladani. Jadi secara akhlak beliau sudah nomor satu. Gak ada lagi yang meragukan. Gak ada lagi yang meragukan akhlak baik beliau. Yang kedua, penampilan fisiknya, teman-teman. Beliau penampilan fisiknya seperti apa? Disebutkan kan dalam bahasan Sirah Nabawiyah itu kan disebutkan salah satu bahasanya adalah kita ingin mempelajari ciri fisik Nabi SAW. Disebutkan oleh para sahabat Nabi bahwa Nabi Muhammad SAW itu laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Beliau ini bisa kita membayangkan teman-teman, beliau itu tidak terlalu tinggi jangkung dan tidak terlalu pendek. Artinya kalau orang pada zaman itu sedang berdiri, beliau ya sama. Wa kana raf'atan, dan beliau itu sama dengan apa yang ada di orang-orang normal saat itu. Ideal. Tidak terlalu gemuk dan tidak terlalu kurus. Dadanya bidang dan sebagainya. Ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara penampilan dari atas kepala, ujung rambut sampai ujung kaki, beliau luar biasa. Akhlaknya diakui, kemudian secara penampilan juga bagus. Bahkan beliau juga sangat berjasa kepada kita semuanya. Loh, anak kita datang ke sini karena kita sama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena apa? Jasa Nabi. Bayangkan saja kalau dulu ketika Nabi ini dihina sama kaumnya, kemudian beliau ini dihujat, bahkan diusir, kemudian beliau marah, nggak mau berdakwah. Kita kira-kira di sini bisa nggak merasakan iman? Mungkin kita nggak bisa merasakan itu. Tapi nggak baperan teman-teman. Bayangkan aja kalau dulu seandainya Nabi sekali dihina seperti itu, kemudian udah saya nggak berani, saya nggak tahan ini. Tapi beliau sabar. Ada di antara kita yang sampai merasakan apa yang diderita yang dialami Nabi, diusir dari kampung halaman. Ada yang di sini diusir dari kampung halaman? Ada nggak? Nggak ada ya. Belum pulang kampung mungkin iya, tapi bukan berarti diusir. Nah, ini yang paling jauh mana? Yang paling jauh dari mana? Dari mana? Masya Allah, Maluku ini. Saya deket atau jauh kira-kira? Cuma situ aja. Dari Maluku misalnya, Maluku naik kapal sepekan ada nggak ya? Ada. 4 hari. Wah ya. Nggak tahu ini naik kapal 4 hari itu rasanya gimana itu ya? Sampai lupa daratan mungkin itu.
Saya punya teman soalnya di Papua itu pernah naik kapal tapi dari Surabaya. Itu katanya sampai ya sepekan kurang lebih 6 hari 7 hari lah. Nah itu ya. Jadi kita alhamdulillah nggak mengalami itu, nggak sampai diusir sampai dari kampung halaman itu ya. Tapi Nabi merasakan itu. Bayangkan saja beliau ini dari keturunan yang sangat diakui Quraisy. Siapa yang tidak menghormati suku Quraisy itu kabilah Quraisy. Tapi itulah resiko yang harus diambil, gitu kan? Beliau diusir, kemudian beliau sampai dilempari kotoran. Ada di antara kita yang pernah dilempari seperti itu? Nggak ada. Ada yang sampai dilempari batu? Enggak. Itu loh penderitaan yang disampaikan Nabi SAW hanya untuk kita, di ajlina, untuk kita. Beliau berjasa, teman-teman rahimakumullah. Maka majelis ini kita ingin mengenang jasa-jasa Nabi SAW. Karena apa? Kalau kita nggak paham beliau, kita nggak cinta. Semakin kita paham jasa beliau, semakin kita cinta kepada Nabi SAW. Semakin kita tahu beliau, maka semakin kita rindu untuk bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita sudah paham, berarti ada 3 hal yang membuat kita cinta kepada orang lain. Karena fisiknya, karena akhlaknya, karena jasanya. Dan itu semuanya terkumpul dalam diri Nabiullah Muhammad SAW. Saya akan mulai dengan sebuah cerita, teman-teman. Cerita ini terjadi ketika Nabi sedang jalan. Kebiasaan Nabi, beliau kadang itu ngajak sahabat-sahabatnya untuk ya sekedar melihatlah suasana. Karena ada pesan yang nanti akan disampaikan. Bukan hanya sebatas perjalanan, tapi akan ada pesan yang ingin disampaikan. Nah itu Nabi, teman-teman. Nah suatu ketika Nabi SAW itu melewati perkuburan, ya, ada kuburan di Madinah. Beliau mengucapkan, kan adabnya ya, kalau kita melewati kuburan, apa adabnya? Minimal kita mengucapkan Assalamualaikum. Tapi jangan takut nanti kalau misalnya kita mengucapkan Assalamualaikum tiba-tiba dijawab, ya kan? Yang jawab insya Allah bukan mayit yang ada di dalamnya itu ya, tapi mungkin ada orang di situ. Nah, kita dianjurkan untuk mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum ahlad diyar, atau minimal kita mengucapkan Assalamualaikum. Saat Nabi SAW melewati kuburan itu dan mengucapkan salam, tujuannya apa teman-teman? Tujuannya kita ingin mengingat mati. Hiduplah sesuka kita, tapi ingat kita nggak akan pernah lama lagi di sini. Dunia itu hanya sementara. Hari ini yang terlihat hijau, bentar lagi mungkin akan menguning dan hilang seperti tidak ada sama sekali. Begitulah dunia yang membuat kita kan terkagum-kagum, kaget-kaget. Nah, ini subhanallah. Teman-teman sekali ini yang datang di majelis malam Ahad ini luar biasa. Kita mampu dan mau untuk meluangkan sejenak waktu kita, meskipun itu mungkin sejam, itu nanti akan bermanfaat sekali. Saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saksi itu. Anak muda itu berani untuk apa? Berani untuk bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak muda itu ngapain? Berani untuk berbuat taat, berbuat yang baik. Itu anak muda. Ya, ketika tadi lewat kuburan mengucapkan salam, kemudian Nabi SAW mengucapkan kepada para sahabat yang saat itu sedang ada di sekitaran beliau. Nah, kadang Nabi itu memanfaatkan momentum, teman-teman. Ya, kalau kita ini mencoba untuk membaca sejarah atau sirah nabawiyah dengan detail, kita analisis, Nabi itu memanfaatkan momentum yang ada saat itu. Ketika melewati perkuburan tadi, kemudian mengucapkan salam, di saat itu Nabi kemudian ingin ngajak bicara dengan para sahabatnya, menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan cita-citanya, menyampaikan harapannya. Kita nggak ada masalah kalau kita punya teman, kita sampaikan aja harapan. Nabi mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani. Aku berharap, aku ingin sekali bertemu dengan saudara-saudaraku, teman-teman. Itu ya, jadi nggak apa-apa kalau misalnya ada teman yang ngobrol sama kita dan punya harapan, punya cita-cita. Saya kedepannya saya pengen ini, misalnya, saya ingin bantu ini, saya ingin bangun masjid di sana. Ya aminkan aja, udah. Doakan aja semoga Allah Subhanahu Wa Taala ijabahi doa itu. Ngapain kita takut untuk berdoa, teman-teman? Ngapain kita takut untuk berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang
kekayaannya dan kekuasaannya itu meliput langit dan bumi. Nah, disitulah kemudian Nabi mengatakan, waditu anni laqitu ikhwani, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Yang ditangkap oleh para sahabat Nabi SAW yang hadir pada saat itu adalah, wahai Nabi, bukankah kami adalah saudara-saudaramu? Wahai Nabi, bukankah awalaisa nahnu ikhwanaka? Bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu? Itu yang ditangkap oleh para sahabat. Jadi mereka menganggap, kita ini saudara engkau wahai Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi ternyata punya makna lain yang ingin disampaikan. Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Waditu anni laqitu ikhwani, aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Ternyata bukan dimaksud adalah sahabatnya. Memang apa itu sahabat, teman-teman? Sahabat Nabi itu adalah 3, syaratnya 3 ya. Pertama, dia bertemu Nabi. Yang kedua, dia beriman kepada Nabi. Dan yang ketiga, dia meninggal dalam keadaan mukmin. Kita beriman enggak? Beriman kan? Bertemu Nabi? Enggak. Berarti kita sahabat bukan? Bukan sahabat. Tapi kita orang beriman kepada beliau. Kita insyaallah husnul khotimah, berdoa sampai meninggal dalam keadaan mukmin. Nah, kita tidak bertemu dengan Nabi SAW, maka kita tidak disebut sebagai siapa? Sahabat. Nah, itu ya. Jadi kalau kita mendengarkan misalnya sahabat Nabi radhiyallahu anhum, maksudnya apa? Bersama tinggal sezaman dengan Nabi, kemudian beriman kepada beliau dan meninggal dalam keadaan muslim. Makanya Abu Jahal disebut sebagai sahabat enggak? Abu Jahal. Kenal Abu Jahal? Ada yang kenal Abu Jahal? Ketemu di mana dengan Abu Jahal? Abu Jahal sahabat enggak? Enggak, padahal beliau bertemu Nabi loh. Makanya kalau kita hidup hari ini bersyukurlah teman-teman. Kan mungkin ada orang yang berharap, wah saya pengen dilahirkan di zaman Nabi. Siapa yang menjamin kalau kita lahir di zaman Nabi kita ngikutin Nabi Muhammad? Siapa yang menjamin kalau kita dilahirkan waktu itu kita ngikutin Abu Bakar As-Siddiq, gerombolannya beliau? Nauzubillah min dzalik. Kalau misalnya ngikutin Abu Jahal, ya udah kita bersyukur aja. Kita nggak bisa milih, ya Allah kenapa kok saya lahir sekarang, itu nggak bisa milih itu kan. Kenapa kok saya dilahirkan dari ibu yang ini dan bukan yang itu? Nggak bisa, itu sudah ketetapan Allah. Kita nggak bisa lagi ikut campur itu, udah terima saja. Iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Waditu anni laqitu ikhwani. Aku berharap dan aku bercita-cita untuk bisa bertemu dengan saudara-saudaraku. Bukankah kami adalah saudara-saudara engkau ya Nabi Muhammad SAW? Ini kan pertanyaan yang normal aja. Kita ingin menanyakan kepada Nabi SAW, bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau? Kemudian Nabi SAW mengatakan, kalian itu sahabatku. Maksudnya yang bertanya tadi itu, kalian itu sahabatku. Kaget gitu. Terus siapa wahai Nabi yang dimaksud dengan saudara-saudara yang ingin engkau temui itu, yang engkau rindukan itu, yang engkau ingin berjumpa dengannya? Subhanallah. Lalu beliau mengatakan, ikhwani, saudara-saudaraku itu adalah mereka itu adalah orang-orang yang amanu bi. Mereka itu adalah orang-orang yang beriman kepadaku, walam yarawni, dan mereka belum melihatku. Teman-teman hadirin rahimahullah, itu adalah kita. Itu adalah siapa? Kita. Mereka itu orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu dengan beliau. Mereka itu adalah orang-orang yang yakin dengan kebenaran risalah yang dibawa oleh beliau, tapi mereka tidak bertatap muka langsung dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca hadis ini, kita akan bertanya-tanya, layak enggak kita menjadi orang yang dirindu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Terjawab bahwa yang dirindukan oleh Nabi SAW adalah kita semua, teman-teman. 1400 tahun yang lalu beliau menyampaikan hal ini kepada para sahabatnya, di depan para sahabatnya. Aku rindu untuk bertemu umatku yang mereka beriman kepadaku dan belum bertemu denganku. Itu adalah siapa? Hari ini kita. Dan orang-orang yang hidup setelah zaman Nabi SAW. Pernah gak kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah layak untuk dirindukan oleh Nabi SAW?
Apakah pernah kita bertanya kepada diri kita, sebetulnya apa yang membuat kita dirindu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Layak enggak kira-kira kita menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah sudah beliau kita cintai melebihi cinta kita kepada diri kita sendiri? Subhanallah. Apakah ketika ada perintah kemudian kita bisa jalankan dengan maksimal, kalau ada larangan kemudian kita tinggalkan dengan sejauh-jauhnya, teman-teman? Ikhwani alladzina amanu bi walam yarau walam yaruni. Apa yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam merindu kita? Karena beliau ingin bertemu dengan umat-umatnya. Jadi hadirin rahimakumullah, beruntunglah bagi orang-orang yang mereka itu dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan bekal keimanan. Meskipun kita tidak bertemu Nabi, demi Allah Nabi bercita-cita untuk bertemu dengan kita semuanya. Kita mungkin tidak hari ini tidak bisa melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa bertemu langsung bertatap muka dengan beliau. Tapi kita semuanya merindukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan Nabi pun juga rindu kepada kita semuanya. Kita ingin, teman-teman rahimakumullah, menjadi umat yang betul-betul cinta kepada beliau. Kita ingin menjadi umat yang membalas kerinduan itu dengan kerinduan. Bayangkan aja misalnya ada orang cinta dengan kita, kemudian kita malah membalas itu dengan benci. Na'udzubillah min dzalik. Terus apa yang sudah kita bisa lakukan? Apa yang sudah bisa kita kerjakan untuk membalas kerinduan itu? Apakah kita layak untuk menjadi orang yang dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kita sudah pantas menyandang gelar tersebut, umat yang dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka teman-teman rahimakumullah, sekali lagi, semoga ini menjadi renungan bagi kita semuanya, bahwa kita ini adalah umat yang dirindukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sabar ketika kita sedang diuji oleh musibah, kita sedang diuji keimanan. Itu ujian keimanan itu lebih berat daripada kehilangan harta, teman-teman. Kehilangan iman, kehilangan Allah itu sangat tersiksa kita. Karena harta bisa kita cari, teman-teman. Rumah hilang bisa kita cari lagi, insya Allah. Tapi kalau yang hilang itu adalah kerinduan kita kepada Allah, kerinduan kita kepada Nabi, ketaatan, keimanan, kepada siapa kita harus mencari lagi. Hadirin rahimakumullah, ada salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Rabi'ah bin Ka'ab. Beliau suatu saat membawakan air untuk berwudu. Jadi Nabi SAW itu kalau berwudu kira-kira butuh berapa liter, teman-teman? Butuh berapa liter? Berapa liter? Kira-kira berapa? Satu tandon itu butuh nggak? Satu ember berapa kira-kira? Segelas ini bisa nggak kira-kira? Ada yang pernah nyoba? Ini saya bawa. Segini bisa nggak kira-kira berwudu dengan gelas ini? Bisa ya, bisa. Jadi ini bisa untuk berwudu. Dan saya pernah nyoba, bahkan gelas ini sisa. Satu gelas ini sisa untuk berwudu. Percaya nggak kira-kira? Belum percaya kayaknya. Bisa nanti pulang, nanti coba berwudu. Ya, bisa. Jadi itu Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami datang membawakan air. Nabi itu berwudu cuma satu mut itu segini loh, segini. Dua telapak tangan ini namanya satu mut itu. Kita ini kadang kalau berwudu kan ya satu ember aja kurang gitu kan. Karena mungkin kita nggak merasakan ya dulu ketika air itu sulit nih kan, kita masya Allah keran buka langsung bisa untuk yang seharusnya itu mungkin air untuk satu pekan kita habiskan untuk satu hari. Nah, Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami membawakan air itu kepada Nabi SAW untuk berwudu. Akhlak Nabi itu, teman-teman, kalau ada orang yang berbuat baik ngapain? Apa akhlak yang diajarkan Nabi? Kalau ada orang yang berbuat baik kepada kita ngapain? Kita ngapain? Minimal berterima kasih. Itu akhlak, harus kita biasakan. Kalau ada orang yang berbuat baik sama kita, berterima kasih lah. Minimal kita ngucapin doa, jazakallah khairan, terima kasih, atau dengan bahasa yang lain. Itu paling minimal. Kalau kita belum bisa membalas dengan yang setimpal atau yang lebih baik.
Nabi kemudian ingin membalas kebaikan Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tadi. Wahai Rabi'ah, minta apa aja aku kasih. Masya Allah, minta apa saja aku kasih. Nah, kalau sekarang teman-teman menempati posisi itu, kira-kira minta apa? Jujur aja, udah. Minta apa kira-kira? Minta apa? Rumah, mobil, apa lagi? Apa lagi, Ustaz? Macam-macam kan. Kita paling kalau pada posisi itu rata-rata orang mungkin ya harta gitu kan. Mintanya harta. Ya Rasulullah, nih saya bentar lagi mau nikah, kan misalnya saya nggak punya mahar. Wah, oh ya Rasulullah, saya ini lagi bangun rumah tapi belum selesai. Ya Rasulullah, saya ini kendaraannya sudah nggak ini lagi, sudah nggak bisa jalan dengan bagus. Saya mau cari yang baru. Wah, itu mungkin kalau ditanya hari ini orang orientasinya adalah harta, gitu. Tapi tidak untuk seorang Rabi'ah bin Ka'ab. Ketika ditanya, sal, mintalah, sampaikan permintaanmu. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah. As'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku ingin bisa membersamaimu di surga. Saya ulangi lagi, saya ingin membersamaimu di surga. Subhanallah. Nabi ingin memastikan lagi, awa ghaira dzalika, apakah ada permintaan lagi? Ada enggak permintaan lainnya? Kemudian Rabi'ah bin Ka'ab mengatakan, huwa dzak, itu yang saya inginkan. Saya ingin membersamaimu di surga. Saya ingin bertemu lagi dengan engkau di surga nanti. Nabi ingin membalas kebaikan seorang Rabi'ah bin Ka'ab tadi yang sudah berkenan untuk membawakan satu wadah yang berisi air untuk berwudu. Mintalah sesukamu. Tapi ternyata Rabi'ah punya keinginan yang hari ini mungkin itu keinginan yang jarang dimiliki oleh kita semuanya. Dan belum tentu juga secara ekonomi Rabi'ah itu adalah orang yang cukup. Tapi itulah teman-teman, orientasi orang yang beriman itu bukan orientasi yang saat ini aja, tapi orientasi yang visioner. Dia punya visi yang jangka panjang. Bukan hanya yang diikuti adalah kehidupan duniawi saja, tapi ingin untuk mendapatkan kehidupan yang abadi nanti itu. Aku ingin membersamai di surga. Nabi kemudian kasih resep untuk kita semuanya teman-teman. Caranya gimana? Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Tolong, kalau engkau ingin membersamaiku di surga, maka perbanyaklah untuk sujud. Apa yang dimaksud dengan memperbanyak sujud teman-teman? Memperbanyak apa? Salat. Jadi bukan hanya ya udah kalau gitu saya perbanyak sujud aja. Itu bukan maksudnya cuma sujud aja, tapi salat. Jadi mari yuk kita jaga salat kita, perhatikan salat kita. Kita ini umat yang didudukan Nabi SAW, masa dalam hal sholat ini kita nomor sekian kan? Jangan sampai. Kita ini adalah umat yang dirindu oleh Nabi SAW. Masa ketika kita mendengarkan nama beliau, kita ngucapin sallallahu alaihi wasallam aja pelitnya minta ampun. Kata Nabi, siapa itu orang pelit? Kata Nabi, orang pelit itu adalah orang yang ketika disebutkan namaku tidak mau mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman, dalam sebuah hadis disebutkan bahwa setiap kali kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, itu ada malaikat yang menyampaikan salam kita kepada Nabi. Ya, kalau kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, ada malaikat yang menyampaikan salam tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih. Innalillahi malaikatan sayyahin. Innalillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki malaikat yang muter, kerjanya mencari orang-orang yang mengucapkan salawat dan salam. Yuballighuni an ummatis salam. Tugasnya itu adalah menyampaikan salam dari umat-umatku. Wah, ya Rasulullah, ini ada fulan, ya, jamaah di Mualaf Center Yogyakarta, namanya A, namanya fulan, disebutkan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa perasaan kita teman-teman? Nama kita disebutkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Maka perbanyaklah kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau.
Jangan pernah kita pelit untuk mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, karena sesungguhnya setiap kita mengucapkan salawat dan salam kepada beliau, ada malaikat yang menyampaikan salam ini langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Wah, ini luar biasa sekali teman-teman. Itu umat yang dirindukan oleh beliau, umat yang tidak pelit untuk mengucapkan salawat dan salam, umat yang menomorsatukan ketaatan, umat yang berusaha untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Umat yang rindu kepada beliau dan ingin untuk bertemu di surga nanti. Teman-teman, nanti ketika seseorang sebelum masuk surga atau neraka, kita melewati sebuah telaga, teman-teman. Kita melewati sebuah telaga namanya Haud. Ini adalah khusus spesial untuk Nabi, tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Tidak dimiliki oleh nabi yang lain. Semua orang yang beriman kepada Nabi diizinkan untuk meminum dari air tersebut. Siapa yang minum dari air tersebut maka tidak akan pernah merasakan kehausan abadan selama-lamanya. Kira-kira antum mau nggak nanti yang menuangkan air itu adalah Nabi SAW? Bayangkan teman-teman, yuk kita bayangkan itu. Bayangkan seakan-akan di depan kita adalah Nabi SAW, dan yang saat ini dan jujur kita rindu untuk bertemu dengan beliau. Kita diberikan secangkir gelas, kemudian kita minum dari tangan Nabi SAW. Demi Allah jemaah, kalau kita rindu dengan beliau, pasti kita ingin berusaha untuk menjadi umat Nabi Muhammad yang setia. Isbiru, kata Nabi SAW, sabar. Taat itu butuh kesabaran. Istiqomah itu butuh sabar. Hijrah itu juga butuh sabar. Taubat itu juga butuh kesabaran. Isbiru, kata Nabi, hatta talqawni alal hawud, sampai nanti bertemu denganku kapan? Di telaga. Kalau hari ini sekarang kita merasa berat beribadah, teman-teman, iman itu kok kayaknya semakin hari semakin banyak tantangannya. Kita mau ibadah kok malasnya minta ampun. Kita mau berbuat taat, tantangannya dari mana-mana, teman ngajak untuk main dan sebagainya. Kita ingat, semua ini semua akan selesai, semua ini akan berakhir, dan itu semuanya akan terbayar ketika kita nanti bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isbiru, sabarlah, hatta talqawni alal hawd, sampai kita nanti bertemu Nabi di telaga beliau. Yang kata Nabi SAW, jumlah gelasnya itu sejumlah langit sejumlah bintang yang ada di langit. Tidak akan pernah kehabisan kita, teman-teman. Yang airnya itu ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Abyad minal laban, lebih putih daripada susu. Siapa yang meminum satu teguk, man syariba syarbatan, siapa yang minum satu teguk, lam yazma' abadan, dia tidak akan pernah merasakan kehausan selama-lamanya. Satu teguk, teman-teman. Makanya sabar. Dunia itu memang seperti itu. Kita ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu memang ujian. Daru bala. Ini bukan daru jaza. Ini bukan tempat kita dibalas oleh Allah. Tapi ini apa? Daru bala. Ini ada darul bala. Ini adalah tempat kita untuk diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah tempat kita untuk terus diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti bersih dari dosa sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kita ini mendapatkan ujian? Karena ujian itu menghapuskan dosa kita, sebagaimana pohon yang daunnya itu berguguran. Surga itu suci, surga itu bersih, maka Allah tidak izinkan orang masuk ke dalam surga kecuali orang-orang yang berhati bersih. Illa man atallaha biqalbin salim. Bersihkan hati kita, bersihkan diri kita dari kemaksiatan, dari dosa dan sebagainya, sehingga kita layak untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimahullah. Jadi bisa kita bayangkan, waditu anni laqitu ikhwani. Sekali lagi, kita itu dirindukan oleh siapa? Nabi Muhammad SAW. Demi Allah, pertanyaan yang harus kita lontarkan kepada diri kita adalah, sudah layak nggak kita yang mendapat menyandang gelar itu?
Sudah layak belum kita menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah perintahkan kita untuk sholat, Rasulullah perintahkan kita untuk berbuat baik. Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berada di saf-saf terdepan? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang taat? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang berusaha untuk menjadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka disinilah pentingnya kita untuk selalu membahas tema tentang sirah nabawiyah. Karena semakin kita tahu beliau, semakin kita cinta kepada beliau. Semakin kita tahu bahwasanya laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Surat At-Taubah ayat 128. Di situ Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita telah datang kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kalian sendiri, dari manusia maksudnya. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Pertama, sifatnya apa? Rasulullah SAW itu sangat merasakan apa yang dirasakan oleh umatnya. Pernah ya datang sahabat yang mengadu kepada Nabi Rasulullah, saya lapar nih, saya berhari-hari nggak makan. Lihat ini ada batu. Jadi perutnya itu apa? Diikat dengan batu. Gimana caranya itu? Jadi ditaruh di pusar, kemudian batunya ditaruh di pusar, kemudian diikat dengan tali. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa itu? Kenyang. Bikin kenyang nggak itu? Nggak kenyang, tapi mengurangi rasa lapar karena ketekan. Rasulullah ini, kemudian Rasulullah memberikan juga menunjukkan ini. Saya juga ada 2 batu di perut saya, subhanallah. Rasulullah merasakan apa yang dirasakan oleh para sahabatnya. Rasulullah itu kalau mau minta sama Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan sebuah gunung menjadi emas, bisa kok. Bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tapi Rasulullah tidak mau minta itu. Kalau seandainya Rasulullah itu mau minta dunia dan seisinya, Allah kasih itu. Azizun 'alaihi ma 'anittum, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dengan umatnya. Tapi Rasulullah SAW itu sangat merasakan penderitaan umatnya. Maka ketika Nabi Muhammad melewati sahabat-sahabat yang sedang disiksa oleh orang-orang kufar Quraisy, di situ ada Ammar bin Yasir dan keluarganya. Nabi lihat, Nabi nggak bisa berbuat apa-apa karena belum punya kekuatan. Disiksa sampai Sumayyah itu meninggal dunia, wafat, teman-teman. Wanita syahid pertama kali itu ya Sumayyah, istri dari Yasir, ibunya Ammar. Ketika lewat di kejauhan, Nabi cuma bilang, "Sabrun ya ala Yasir," sabar keluarga Yasir. Fa inna mau'idakumul jannah, karena sesungguhnya janji Allah untuk kalian adalah surga. Subhanallah. Sabar. Makanya masuk surga itu sabar. Kita mau taat butuh kesabaran, kita mau meninggalkan maksiat butuh kesabaran, kita mau beribadah butuh kesabaran. Semuanya butuh kesabaran. Karena surga itu didapatkan dengan kita sabar. Kalau nggak sabar mungkin kita bisa sudah berhenti, putus asa, enggak, tapi butuh yang namanya apa? Kesabaran. Kapan sabar itu mudah, teman-teman? Ketika kita bersama-sama. Maka kalau kita ingin masuk surga, jangan sendirian, ajak teman. Dengan berjamaah itu lebih mudah. Bareng-bareng. Amal soleh itu kalau dikerjakan sendirian berat, tapi kalau kita kerjakan bareng-bareng, ya insya Allah lebih mudah. Bagian aja kalau kita sendirian lebih mudah, ini lebih sulit. Tapi kalau kita bareng-bareng, insya Allah kan lebih mudah. Sabrun ya ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum. Dan Rasul itu sangat sayang dengan kita semuanya. Berusaha untuk memberikan hidayah kepada kita. Bil mu'minina raufur rahim, dan sangat cinta kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Nah, ini dalam surat At-Taubah ayat 128 kita renungi betul-betul bahwa kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah sebuah harga yang harus kita bayar, karena kita semuanya diridhokan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kecintaan kepada beliau. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita nanti dikumpulkan dengan beliau. Fa innal mar'a ma'aman ahab, karena sesungguhnya
orang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintai. Ada orang Badui. Siapa itu orang Badui, teman-teman? Orang yang tinggal di gurun sana itu, sibuk dengan gembalaannya gitulah. Datang kepada Nabi, disaksikan sama Anas bin Malik. Kemudian orang ini tanya, wahai Nabi, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Kalau ada orang tanya seperti itu, kira-kira jawabannya apa, teman-teman? Ini ada orang datang kepada Nabi kemudian bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Karena yang bertanya ini adalah orang yang tidak tahu, Nabi nggak marah. Bayangin aja kalau yang bertanya itu adalah orang-orang yang sahabat seperti Abu Bakar, oh Nabi marah itu. Mu'adz bin Jabal. Karena yang bertanya ini siapa? Orang Badui. Makanya Anas bin Malik itu senang kalau yang datang dan bertanya itu adalah orang-orang Badui. Karena mereka bertanya kadang aneh-aneh gitu kan. Yang kalau itu ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang sering bersama Nabi, wah itu ditegur itu. Nabi ini perlu nih dalam dakwah itu, teman-teman, kita perlu untuk jangan terus kita pukul rata orang itu ya. Kesalahan itu harus kita pahami dari siapa itu dilakukan ya. Kesalahannya sama mungkin, tapi kalau dilakukan sama orang yang ahli ilmu, menegurnya beda. Kalau kesalahan itu dilakukan sama orang seperti kita awam, itu negurnya juga beda. Jangan samakan itu. Kalau tegurannya itu keras seperti orang yang ahli ilmu, orang awam akan lari dari kita. Ya. Nah, di sini ini metode Nabi SAW dalam menegur ataupun dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Orang ini bertanya, kapan kiamat? Nabi tidak menjawab, tapi Nabi bertanya lagi, madza a'dadta laha? Emang apa yang sudah kamu persiapkan? Persiapanmu itu seperti apa? Gitu kan? Nabi nggak marah. Tapi Nabi bertanya lagi, persiapanmu apa? Orang itu kemudian mengatakan, hubbullah wa rasulihi. Aku punya persiapan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulnya. Aku tidak, ya sholat yang wajib aja, puasa yang wajib aja, tidak banyak sholat dan tidak banyak berpuasa yang sunnah. Tapi aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kata Nabi SAW, itu yang membuatmu masuk surga. Karena sesungguhnya seseorang itu akan dikumpulkan bersama dengan orang yang dicintainya. Jadi teman-teman rahimakumullah, mari kita selalu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad SAW. Tunjukkan setiap kali ada perintah, kita berusaha untuk menjadi orang-orang terdepan dalam mengerjakan kebaikan itu. Setiap kali ada larangan, jangan sampai Allah melihat kita melakukan itu. Setiap kali ada perintah, kita jadikan ini adalah sebuah kewajiban kita. Setiap kali ada perintah, maka kerjakanlah itu dengan penuh kecintaan. Jangan merasa terpaksa. Jangan merasa terpaksa ketika kita ingin berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berawal dari hadis yang kita sampaikan tadi, teman-teman, waditu anni laqitu ikhwani. Aku ingin bertemu dengan saudara-saudaraku. Maka terjawab sudah. Kita adalah umat yang didudukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita adalah orang yang disebutkan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu, sampai-sampai Nabi pun sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan hal tersebut kepada para sahabatnya. Pertanyaan terakhir sebelum saya akhiri, dan ini silahkan nanti kita renungi bersama-sama. Jawab dengan hati kita sendiri, tidak perlu kita sampaikan kepada orang lain. Hari ini, apakah kita sudah layak untuk menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi SAW? Hari ini, apakah kita sudah layak untuk menjadi umat yang dicintai oleh beliau? Hari ini, apakah kita sudah siap untuk menjadi umat yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW? Kalau belum, segera kita untuk mengejar ketertinggalan itu. Kalau sudah, jangan pernah sombong dengan capaian itu. Teruslah berbenah, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibantu istiqomah di jalan tersebut. Ini mungkin hadirin rahimakumullah yang bisa kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga nanti menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, dan ini menjadi bukti bahwa kita berkumpul pada hari ini di Mu'alaf Center Jakarta dalam rangka untuk mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam.
Terima kasih. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.